Teman-teman sekalian, saya belum lama dengar cerita tentang Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asgaf Jeddah. Ya, namanya Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asgaf Jeddah. Para habaib pasti nggak asing sama namanya. Alhamdulillah sempat jumpa saya Al-Faqirah ini. Alhamdulillah Allah izinkan sekali atau dua kali gitu berjumpa dengan Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asgaf. Beliau tinggal di Jeddah, ya, dan itu Habib Umar bin Hafid dari cintanya kepada beliau sampai bilang, andai orang pergi haji cuma niat pengen ketemu sama Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asgaf Jeddah cukup. Kata Habib Umar, andai ada orang di pergi haji nih, niatnya pengen ketemu sama Habib Abdul Qadir, itu udah cukup. Artinya ibadahnya layak diterima, hajinya layak diterima, semuanya layak diterima dari kemuliaannya Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asgaf. Habib Abdul Qadir itu Habib Umar bikin qasidah-qasidah yang biasa teman-teman mungkin dengar. Ya walidal bahrin alladhi fihi durar tujar awrid fahada bahr Abdul Qadir Rahman. Ya walidal bahr, wahai orang yang menuju lautan, wahai orang yang pengen berenang ataupun mencari sesuatu di lautan, lifihi tujar, dia mau ngambil mutiara-mutiara harta karunnya lautan, fahada bahr Abdul Qadir bin Ahmad, maka ini adalah lautannya Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Jadi Habib Umar menamakan Habib Abdul Qadir kayak lautan. Lautan kemuliaan, lautan karamah, lautan akhlak, lautan semuanya. Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asgaf. Seribu sekalian saya muliakan, ada satu cerita. Ada orang, Habib Abdul Qadir ini tinggal di Jeddah, ya. Beliau itu satu hari pengen pergi ke satu tempat naik taksi. Mungkin supirnya nggak datang atau wallahu a'lam. Mungkin beliau memang, jadi beliau tuh aslinya tinggalnya di Hadramut. Masa Syuyu'i, masa komunis itu ada banyak para ulama-ulama yang hijrah ke negara yang lain. Salah satunya Habib Abdul Qadir, salah satunya lagi Habib Abbas Habsyi. Kalau teman-teman pernah dengar? Nggak kenal ya, namanya jabat dunia mulu sih ini ya, Habib Abdul Qadir bin Ahmad tinggal, asalnya sekali lagi tinggalnya di Hadramut, kemudian hijrah ke Jeddah di masa-masa Syuyu'i, masa komunis kayak PKI lah kalau di kita. Cuman beliau di Yaman itu PKI-nya belakangan nih. Nah habis serang Yaman tuh, habis serang Hadramut itu baru tuh PKI habis tuh. Gak lama kemudian mungkin kena kualatnya para habaib di sana. Ya Allahu a'lam, Allahu a'lam. Teman-teman sih saya mengatakan, nah tentang Habib Abdul Qadir nih, Habib Umar pernah bilang tentang beliau, innahu wali ibnul wali ibnul wali ibnul wali ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innahu alim ibnu alim ibnu alim ibnu alim ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silsilat nasabu ma khala min wahid. Kata Habib Umar bin Hafid tentang Habib Abdul Qadir bin Ahmad, katanya Habib Umar, Habib Abdul Qadir bin Ahmad itu beliau seorang wali, anaknya seorang wali, cucunya seorang wali, cicitnya seorang wali. Jadi ke atasnya tuh wali sampai ke Nabi Muhammad SAW. Itu dari bapak sampai ke Nabi nggak ada yang nggak jadi wali. Inna alim ibnul alim ibnul alim ibnul alim ila Nabi SAW. Kata Nabi Muhammad nih, Habib Abdul Qadir bin Ahmad itu adalah orang alim, anaknya orang alim, anaknya orang alim, terus ke atas sampai ke Nabi Muhammad SAW. Silsilah nasabu ma khala min wahid. Nasabnya nggak ada satu gitu yang kayak nggak jadi wali itu nggak ada. Nasabnya satu gitu nggak jadi ulama gitu nggak ada. Jadi beliau ulama terus sampai ke atas sampai ke Nabi Muhammad SAW. Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asgaf. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, nah yang saya mau ceritakan dari tadi nih ya, nggak nyampe nih. Habib Abdul Qadir itu pernah satu waktu beliau masuk ke dalam taksi. Jadi ini yang cerita supir taksinya. Orangnya selengean, si supir taksi ini. Orang nggak punya akhlak, orang nggak punya adab, orang nggak beres lah gitu. Ya gitulah gitu. Habib Abdul Qadir
depan rumah, depan jalan dekat rumahnya, berhentiin taksi. Taksinya berhenti. Dia Habib Abdul Qadir lihat gitu, soalnya bilang, ayo kan, ayo masuk Pak, jangan kelamaan jalan. Habib Abdul Qadir, dia bilang, saya lihat orang itu masuk, duduk, udah gitu doang. Saya tanya, mau kemana Pak? Ditunjukin gitu, jalan ini nomor sekian. Oh ya, udah. Saya nggak sambil nyanyi ini apa, saya nggak ngerti kenapa. Semenit, 2 menit, 3 menit, supir kasih selengean anak muda nih. 5 menit kemudian dia bilang, saya diam, saya tenang, saya nggak ngerti hati saya ada apa. Kemudian dia bilang, saya terus aja, saya bawa mobil itu dengan orang laki-laki di samping saya, dia bilang, yang bahkan saya nggak kenal. Begitu nyampe di tempatnya, saya buru-buru keluar dari mobil untuk saya bukain pintu orang tua itu. Saya cium tangannya, saya nggak tahu hati saya kenapa, saya pengen nangis gitu. Dia bilang, saya tuntun orang itu masuk dalam rumah tersebut. Dia bilang, habis itu berubah keadaan, saya nggak ngerti kenapa. Sampai nyampe di rumah, saya senyum sama istri saya, keluarga saya sampai bingung gitu, anak kenapa? Langsung berubah keadaannya. Dia bilang, sholat yang asalnya males, nggak ada ceritanya males. Kebangun di waktu malam buat tahajud, ibadah enak, semuanya enak. Sampai saya bilang, orang apa itu? Saya cuma duduk beberapa menit sama dia, kayak lagi diputer keadaan dari neraka menuju surga. Para wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman sekalian. Sampai Nabi Muhammad SAW dalam satu riwayat, kabarnya mengatakan, julus amamal wali hayyan aw mayyita, duduk di hadapan seorang wali, hayyan aw mayyita, mau dia masih hidup ataupun sudah meninggal dunia, khairun minal ibadah irba, lebih baik daripada kamu mengerjakan ibadah sampai potong-potong badan kamu. Kamu tahajud habis-habisan, mati-matian, kalah. Sama apa? Sama duduk di hadapan wali bin awliya. Hayyan aw mayyita, masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Makanya jangan buang kesempatan. Kayak kemarin ada Ubabah Nur, kita hadir, kan itu ya? Ada Ubabah Syarifah, kita hadir. Itu teman-teman sekalian. Kenapa? Itu dia tuh, sirnya tuh gak bisa kebeli gitu. Rahasianya tuh gak bisa kebeli. Pemberian Allah SWT tuh emang luar biasa besarnya ketika kita sedang bersama dengan para wali min awliyaillah. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, nih ya, ini sekali lagi, kita nih gak bisa nyampe wali nih, kecuali di belakangnya ulama. Nah, kita juga gak bisa nyampe di belakangnya ulama, kecuali kalau kita kumpul-kumpulnya sama orang soleh. Nah, itu aturannya udah. Minan nabiyyin paling depan, siddiqin para wali, syuhada para ulama, wassolihin paling butut orang-orang soleh. Kamu kumpul, sebab orang soleh itu selalu banyak, teman-teman. Orang soleh itu dalam kehidupan manusia ini insya Allah selalu banyak gitu. Yang ngerjain sholat 5 waktu, clear ya? Yang ninggalin hal-hal haram yang besar-besar, insya Allah banyak kalau orang-orang soleh, gitu kan? Dengan kita kumpul sama orang soleh, kumpul sama nanti orang soleh itu akan mengenalkan kita kepada para syuhada, para ulama. Nah, para ulama kalau kamu deketin, kalau kamu hadiri majelisnya, menyampaikanmu kepada para siddiqin, kepada para wali min auliyaillah, yang mudah-mudahan kita semuanya dapat keberkahan dari mereka. Kita nih sekarang duduk di majelis bersama dengan orang soleh, dengerin kajian, mudah-mudahan gitu ya. Mudah-mudahan yang menyampaikan biarpun kurang-kurang gitu ya, tapi mudah-mudahan sekurangnya bisa nyampein kamu kepada para ulama gitu. Nah, nanti ini nih kajian-kajian yang seperti ini bisa nyampein kita kepada para siddiqin tadi itu, para wali-walinya Allah SWT. Makanya kalau hadir di majelis yang kayak begini,
niatnya jangan kecil, niatnya jangan kecil, jangan cuma ya udah dah sekalian aja gitu, biar bisa dapat majlis juga, dapat ziarah juga, gitu ya. Soalnya hajat lagi banyak nih, mudah-mudahan dijabah. Itu boleh, tapi seperti yang tadi saya bilang, itu termasuknya kecil. Kalau yang kamu minta cuma urusan hajat-hajat dunia, itu masuknya kecil. Sesuatu yang gak akan kamu bawa ke dalam kubur, itu masuknya kecil. Terus gimana Ustazah mestinya? Hadir majelisnya Habib di luar Batam, Habib Hussein bin Abu Bakar luar Batam, niatnya gede. Niatnya kenapa? Pernah ada di rumahnya, pernah hadir di majelisnya, pernah ziarah di tempatnya, kumpul sama orang-orang yang mengurus majelis ini ya, mengurus makom ini. Teman-teman sekalian, nyampein dong pada sahibul bait. Kalau kamu ziarah sendirian belum tentu nyampe. Tapi kalau lagi kayak beginian nih, hadir acaranya beliau, insya Allah sampai. Apalagi banyak begini kan, biasanya rombongan tuh nggak ditolak. Kalau nggak datang sendirian mungkin ditolak, tapi kalau rombongan, apalagi sama keluarganya, dia kan gitu ya. Sama Lidrus di Jakarta ini berkumpul semua nih. Insya Allah sangat mungkin dibukain pintu lebar-lebar buat kita semua. Jangan kecil hajatmu. Apa usaha yang besar? Ya Allah, di belakang Habib Hussein dunia akhirat, ya Allah. Ya Allah, kau lihat saya bersama Habib Hussein, ya Allah. Dengan berkah Habib Hussein, pandang saya dengan pandangan rahmat-Mu, ya Allah. Berkah Habib Hussein, keluar dari sini dosa diampuni semua, ya Allah. Berkat Habib Hussein, dosa yang masih suka saya kerjain mulai habis ini ditaubatin semua, ya Allah. Kau jadikan kami terangkat dari dosa-dosa kami hingga kami bisa menempuh jalan mereka, ya Allah. Jangan biarkan lagi kami berada dalam jalan yang salah, ya Allah. Hajat-hajat besar kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau perlu bukan hanya buat dirimu, tapi juga buat anak-anak, suami, orang tua, orang-orang yang kita sayangi semuanya, ya Allah. Berkat Habib Hussein, berkat hadirnya kami di majelis yang seperti ini, ya Allah. Lihat semua keluarga kami dengan pandangan rahmat-Mu, ya Allah. Lihat semua keluarga kami dengan pandangan kasih sayang-Mu, ya Allah. Berkat Habib Hussein jangan ada yang ditolak, ya Allah. Berkat Habib Hussein semua dapat berkahnya, ya Allah. Dunia akhirat, ya Allah. Biar besok di hari akhirat di belakang Habib Hussein, di belakang Nabi Muhammad, ya Allah. Di hari akhirat belakang Habib Hussein, belakang Nabi Muhammad, ya Allah. Di hari akhirat belakang Habib Hussein, belakang Nabi Muhammad, ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Birahmatika ya Arhamar Rahimin.